Bosen bikin super kantuk, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngecreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super mulai ngecreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Ya pemirsa, terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program Super Don Super Opini dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng langsung on lagi. Masih bareng saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamon. Salam super dulu lagi Bang. Oh gitu. Nah, jadi biar semangat terus gitu kan. Enggak, saya udah baru masuk segmen pertama, saya disemangati Nah, sama ya, Coach tapi Justin. sebentar, kita juga mau mengucapkan terima kasih super kepada penonton Super Don Super Opini, baik yang menyaksikan melalui layar Nusantara TV dan banyak sekali yang nonton lewat YouTube kita di official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan khusus episode kali ini dan juga episode-episode yang lain, kalau Anda mau tuliskan kritik, saran, atau pertanyaan atau komen, silahkan tuliskan di kolom komen yang ada di YouTube. Kita masih dengan Coach Justin, Bang Don. Ya. Silakan, saya sambil makan permen, Coach, super. itu kalau lihat di uji coba, kelihatannya Kluivert itu memasang 4 back gitu. Ya. Ah. Kan harus bereksperimen. Iya, betul. Kalau lihat seperti itu artinya kan bertahan nih ceritanya. Enggak. Bukan. Oke. Gimana? 4 back itu menunjukkan bahwa dia ibarat bermain dengan 2 center back. Oh. Bukan 1. Oke. Kan kembali lagi, apakah harus? Enggak. Ini pilihan dia, minimal dia punya pilihan. Menurut Anda main lawan Thailand, Lebanon di luar skor bagus nggak? Saya bisa mengatakan bagus. Bagus. Saya juga bilang bagus. Di luar skor. Saya nonton highlightnya, Ya, jadi kita lihat. build up-nya, Iya. passing-passingnya. Dia bereksperimen lawan Taiwan, Reinders di belakang Iya. striker. Lawan Lebanon, Kevin Dick sebagai center back. Dan Iya. kalau saya pribadi, Iya. menurut saya tim ini lebih cocok main 4 back. Lebih cocok begitu ya. Ini kan saya kan cuma netizen. Nah, ya tapi kan hasilnya lawan Taiwan itu bisa 6-0 lah. Iya. Kemudian Karena lawan Taiwan berani keluar. Lebanon takut kan? Iya, takut keluar dia. Kita takut dibantai kan? Saya nonton highlights. agak cupu juga ini Lebanon. I mean namanya uji coba ya. Doesn't matter skornya Iya. berapa kan? But that's okay. Tapi build-nya sudah kelihatan. Apakah kita harus main, kalau saya jadi Kluivert saya akan mainkan 3 back. 4 back. 4 back. Tapi kalau Kluivert at the end of the day mau akhirnya 3 ya terserah. Yang penting kita harus menang. Iya kan? Iya. Memang waktunya pendek dan ya tugas, dan ini bukan hanya tugasnya Kluivert tapi juga pemain. Pemain itu harus berani bertanggung jawab. Nggak bisa kita dikit-dikit salahkan pelatih juga. Pelatih salah ya pemain juga. Yang salah passing seandainya atau nggak bisa cetak gol kan pemain. Mereka harus berani ambil tanggung jawab juga. Ya kalau lihat kali ini kan saya lihat ada Marcelino Ferdinand tidak dipanggil, Ya. Rafael Struijk, kemudian Miss Hilgers dan Ivar Jenner. Kalau lihat perubahan semacam ini, Coach Justin itu merasa akan seperti apa permainan kita itu? Menyerang. Tapi nggak terlalu terbuka. Nggak parkir bis kayak sebelumnya, tapi mungkin bertahan di babak sendiri. Kan harus gol duluan kita kan? Harusnya iya. Nggak kehabisan energi kita kalau dari babak pertama sudah gaspol. Enggak, karena kita nggak full ngepres. Oke. Jadi lebih bertahan. Saudi pun nggak akan berani full ngepres. Iya. Mereka pun Dia pasti hati-hati. takut juga. Mereka takut juga. Jadi it's going to be kind of chess game. Mungkin membosankan. Ya, kalau kita mau main, Saudi nggak mau main susah juga. Iya. Wah, bosan juga. Kalau Saudi main kayak Lebanon, Iya. nggak mungkin kita jor-joran. Iya. Kita nyerang, tapi di belakang tetap ada 3-4 pemain yang nahan. Jadi gue nggak yakin ini akan menjadi pertandingan yang indah untuk ditonton. It's going to be chess game. Tapi untuk kedua tim, we don't care. Iya. Mereka cari kemenangan, kita cari kemenangan. Kita butuh menang, kita nggak perlu ini show yang menarik begitu ya. Iya. Tapi soal pengendalian emosi, kita sama Arab Saudi siapa yang paling oke? Harusnya kita ya. Harusnya. Harusnya. Apa dasarnya, Coach? Karena mereka sudah terbiasa di bawah tekanan
mereka sudah biasa bermain di level permainan keras. Lebih profesional di liga-liga yang mereka mengalami hal kayak begini tiap hari. Tiap minggu bermain, pasti ketemu pemain yang provokasi, main keras, dan lain-lain. Harusnya mereka sudah biasa. Lebih biasa daripada pemain Arab yang hanya main di Saudi. Mayoritas. Oke. Ini kalau kehadiran seorang Jay Itzes, lalu itu kan di gelandang, kemudian sama Rizky Ridho. Kalau Anda lihat kemampuan dua orang ini oke? Untuk saya, kalau kita main 3 back, Justin, Ridho, Itzes. Kalau 3 back. Kalau kita main 4 back, Itzes sama Kevin Dix. Kiri Kelvin Verdong, kanan bisa Sandy, bisa Jakob, bahkan bisa Rizky Ridho. Karena kalau Rizky Ridho, kalau kita lihat lawan Lebanon, Kelvin Verdong masuk ke tengah bantuin si Joey Pelupesi, terus kita bisa main 3 back. Jadi wingbacknya nggak overlap. Ya. Nah kalau wingback nggak overlap, Rizky Ridho good option. Jadi kembali ke agak geser ketiga lah. Dean James sama Miliano yang lakukan crossing. Jadi kita harus memperkuat defense. Tapi jangan lupa juga offense. Jangan full defense cuma ngincer counter, jarak kejauhan. Nah, di situ kita keteteran. Tapi kalau kita defense-nya 4 orang, offense-nya 3-4 orang, 2 orang transisi, kita bisa lawan mereka. Dengan Tidak. Dan satu lagi dulu, saya sebelum lupa supaya ini agak berurut. Ini soal Ole Romane. Ya, Ole. Ya. Kan Persis. masih 50-50, apakah dia bisa belum ikut boleh apa ya. enggak? Ini risiko ya. Maka dari itu dia dimasukkan ke squad. Artinya kalau dia dimasukkan, ada kemungkinan dia bisa main. Masih dalam tahap kemungkinan. Ole setahu saya sekarang masih di Amsterdam, masih recovery. Jadi pasti Kluivert juga di Amsterdam, Pastor juga di Amsterdam. Pasti Biar mereka di-update sudah lah. sering ketemu, sering terupdate gimana progresnya tiap hari. Feeling gue tiap hari di-update. Progres gimana, masih sakit di mana bisa. Tapi kalau kita bisa bawa Ole yang bisa main 15 menit aja, bawa lah. Di awal. Iyalah. Enggak, Ya, di akhir. Tapi kalau Ole sudah 100%, better. Tapi kalau dia belum pulih 100%, Tetap bawa. bukannya malah jadi sandungan nggak? Enggak, kan bisa jadi super sub. Oke. Kalau seandainya kita nggak cetak gol atau kita ketinggalan, we have to Buntu take gitu risk. ya? Iya, buntu. Ole masukin. Kalau Ole nggak bisa turun, siapa coach yang bisa? Yang nggak ada pilihan, Zijlstra. Mau nggak mau. Zijlstra. Ini anak kasihan juga, masih muda ketemu Libanon dikepung 4 orang. Iya kan? Libanonnya parkir bis. Mau ngomong apa juga susah juga. Jangan Sistra Ricky aja habis-habisan di situ. Iya. Gitu. Jadi nggak banyak pilihan. Tapi that's okay. Ragnar kita udah kembali lagi. Bisa Dins, bisa Ragnar, Miliano bisa di kanan, Egy bisa di belakang striker, Vano bisa. Nggak ada Marcelino, Kambuaya bisa, bahkan Tom bisa. Banyak pilihan. Masih banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Iya. Tuh. Kira-kira Coach Patrick akan pakai strategi apa? Nggak terlalu terbuka, tapi nggak defensif juga. Nggak parkir bis juga. In between. Jadi bertahan, in feeling saya, main 4 back tapi bermain bertahan di babak sendiri, nggak ngepres. Mungkin kalau ada 3-4 pemain di depan baru pemainnya ngepres. Tapi kalau lewat kalau nggak ada kesempatan kita kan turun di babak sendiri, ya kita tunggu. Ini saya tidak paham ini coach, tapi kalau parkir bis menurut saya itu bukan Patrick Kluivert banget. Enggak. Makanya feeling saya ini kan opsinya ada. Iya. Tapi saya juga feeling saya nggak akan parkir bis. Kapan kepepet dia untuk parkir bus? Kalau menghadapi seperti apa misalnya coach? Kalau saya dia unggul cuma 1-0, Oke. 15 menit terakhir ya. Ya, udah parkir aja ya. Tapi kalau saya bilang saya nggak suka parkir bis. Jadi mall dengan 10 orang pun nggak perlu parkir bis. Bertahan iya, tapi nggak perlu parkir bis. Takutnya mengubah kedudukan.
Dia lihat Chelsea 2 match terakhir kena 2 kartu merah, Iya. 2 kali main parkir 5-3-1, jebol kalah juga. Bahaya dua-duanya. itu parkir bis itu di menit terakhir juga. Ngeri itu parkir bis. Banyak tim yang bertahan jebol semua kok. Mending kita nggak usah terbuka menyerang, tapi lebih ke depan lah, lebih di babak sendiri. Bertahan iya, tapi jangan parkir bis. Sementara dari